Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih bersama kami RRI ND di Bincang Budaya ya. Siang hari ini kami temani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, topik kita di siang hari ini di Bincang Budaya terkait dengan mengenal budaya Batak ya, yang merupakan rasa syukur lewat alunan musik tradisional. Pendengar, Pulau Flores ya masih menyimpan berbagai musik tradisional. Alat musik tradisional itu terbuat dari bambu ya, dari kulit kambing, kulit kerbau. Tentunya kalau kita berkeliling ya ke Pulau Flores bukan hanya menikmati keindahan alamnya ya, pantainya, panoramanya, gunungnya, danaunya, tapi berwisata juga untuk menikmati keunikan musik-musik tradisionalnya. Oke, pendengar, di siang hari ini musik atau alat tradisional Batak ya, mengenal budaya Batak, rasa syukur lewat alunan musik tradisional. Kita akan mengetahuinya ya siang hari ini, apa sih Batak itu ya. Saat ini sudah bersama kita di ujung telepon seorang pegiat budaya, yaitu Bapak Yohanes Mancur. Selamat siang Pak Yohanes. Ya, selamat siang Ibu. Ini lebih akrab disapa Pak Yohanes atau kakak siapa ini? Hans saja. Oh, Kakak Hans. Apa kabar Kakak Hans yang hari ini? Kalau kabar kita baik-baik saja, Ibu. Baik-baik saja ya. Oke, cuaca Manggarai Barat saat ini seperti apa, Kak Hans? Cuaca Manggarai Barat sedikit mendung, tetapi puji Tuhan lah, kita masih lancar-lancar untuk ini. Lancar-lancar beraktivitas ya Kak ya? Ya. Oke, ini topik kita siang hari ini di Bincang Budaya, mengenal budaya Batak ini. Banyak ya masyarakat atau mungkin sebagian masyarakat Manggarai Raya pasti ya sudah mengetahui tentang Batak ini. Nah, untuk di luar dari Manggarai yang pasti belum tahu ya tentang Batak ini. Sebenarnya apa sih Batak itu, Kak Hans? Kalau Batak ini sebutan untuk ke tarian. Dia lebih ke tarian yang sering digunakan untuk ke penyambutan atau syukuran untuk rumah adat Manggarai, lebih khusus Manggarai, syukuran rumah adat baru. Jadi kalau Batak ini sering dilaksanakan ketika itu ada schedule-nya, sesuai dengan schedule. Schedule itu juga dibuat sesuai juga dengan pagudana dari pihak penyelenggara acara syukuran rumah adat tersebut. Misalnya dalam syukuran itu mereka buat 6 hari, berarti kebanyakan 3 hari itu acaranya acara lain, kemudian 3 hari itu khusus Batak. Jadi Batak ini, ya, jadi untuk lebih singkat, jadi Batak ini adalah sebuah tarian adat Manggarai yang sudah diwariskan para nenek leluhur secara struktural. Ya, jadi Batak ini adalah ucapan syukur ya dalam bentuk tarian begitu ya Kak Hans ya? Iya. Ini apakah ada ritual-ritual khusus? Kalau ritual khusus itu untuk tari untuk kita berada di arena atau panggung adat itu ada, tetapi itu dilaksanakan pada malam hari. Oh, malam hari. Jadi jadi ada dua seremoni untuk ritual untuk pelaksanaan tari Batak tersebut. Yang pertama, acara tinghang atau memberi sesajian kepada nenek leluhur supaya kita yang sebagai peran untuk mengambil sebuah tari Batak pada besok paginya itu supaya lancar dan tidak punya halangan. Jadi kita buat sesajian untuk para leluhur. Kemudian itu sering dinamakan tinghang. Tapi dalam tinghang ini, intinya tinghang ini artinya tinghang poe wakar.
karena tarian Batak ini adalah tarian yang sakral. Jadi ketika kita turun ke panggung adat, maka kita sudah tahu, dan semua orang pasti sudah tahu apabila di dalam tarian tersebut ada ciri dari mereka-mereka atau orang-orang yang sedang melangsungkan tarian caci itu, misalnya tarian Batak itu misalnya, mungkin dalam 1 atau 2 bulan setelah pelaksanaan tarian Batak tersebut, misalnya ada ajal, penjemputan ajal bagi si yang ikut mengambil bagian dalam Batak, itu orang-orang sudah tahu itu, karena itu memang sudah dari misalnya dari raut wajah, kemudian dari gerak-geriknya, pasti mereka sudah tahu, karena ini kembali lagi, jadi ini tarian yang sakral. Iya. Nah, dan tarian Batak ini tidak bisa digunakan atau dipertunjukkan di sembarang tempat. Oke, jadi untuk sekarang ini tarian Batak memang tidak dipertontonkan sembarang ya, begitu Kak Hans ya? Ya, tidak dipertontonkan sembarang. Itu pada saat momen-momen apa saja untuk dipertontonkan? Kalau momennya itu lebih ke syukuran rumah adat. Oh, syukuran rumah adat ya. Oke. Ya, kemudian syukuran untuk ke panen. Iya, dan tarian ini, Kak Hans, tarian ini ditarikan oleh pria atau wanita? Pria dan wanita semua masing-masing punya peran. Tetapi di dalam tarian Batak ini pria punya gerak lain, teknik lain, kemudian wanita juga punya teknik lain. Kalau yang wanita itu tekniknya dia hanya diiringi dengan gong, gendang, sesuai dengan irama. Kalau yang pria itu biasanya diiringi dengan gendang saja, kemudian disertakan dengan lagu-lagu adat. Dan lagu-lagu adat tersebut tidak bisa digunakan atau tidak bisa kita nyanyikan ketika kita tidak menjalani atau tidak melaksanakan tarian Batak tersebut. Kalau tarian Batak kalau tarian Batak sudah mulai, berarti kita juga harus menyanyikan lagu itu hanya sampai kapan selesainya tarian Batak tersebut. Ya, Kak Hans, ini tarian Batak ini tadi dikatakan perempuan boleh, laki-laki boleh ya. Apakah ini untuk anak, maksudnya remaja atau orang dewasa yang dikhususkan? Kalau untuk remaja dan dewasa ini terbuka ruang bagi semua. Terbuka ruang dan tidak ada kriteria umur yang untuk ikut berperan di dalam tarian. Bahkan malah kita juga bersyukur apabila tarian Batak ini lebih kita perankan untuk para kaum remaja, sehingga supaya tarian Batak ini tetap dilestarikan, karena kita tahu kalau sesuatu hal yang sering kita tidak yang tidak sering kita lakukan itu pasti hilang apabila kita tidak mewariskan kepada penerus. Oke. Dan tadi Kak Hans dikatakan juga ada sesajen ya sebelum melakukan tarian ini ya. Kalau boleh tahu nih sesajen apa saja yang dipersiapkan? Itu hanya kalau itu simple Bu. Iya, itu simple saja, karena itu kalau menurut apa yang saya sering lihat, itu sajian itu tidak menggunakan ayam atau bahan sembelihan lain, paling dengan ini saja, dengan sebutir telur, tapi telur
ayam ayam kampung, telur ayam kampung. Jadi itu tidak dilaksanakan di dalam rumah, itu dilaksanakan di luar rumah, dalam arti supaya para arwah leluhur itu apabila ada yang sesuatu yang ganjal nanti terjadi, tidak merata atau tidak membebankan semua keluarga. Ya. Iya. Baik, dan ini Kak Hans, apakah sebelum melakukan tarian Mbata ini ya, ini tadi dikatakan juga selama 6 hari begitu ya? Ya. Ini di selama 6 hari ini dipersiapkan apa saja yang dilakukannya? Kalau untuk ini ya Bu, untuk tarian Mbata ini tidak dipersiapkan. Tidak ada repetisi karena acara syukuran rumah gendang ini, rumah adat. Mereka sudah tafsirkan, mereka sudah kasih waktu selama berapa hari misalnya, tetapi hanya persiapan saja, tetapi bukan persiapan untuk bagaimana nanti kalau kita berada di arena atau di panggung adat begitu. Oke. Itu tidak direpetisikan ya. Untuk mengiringi tarian Mbata ini, Kak Hans, apakah ada lagu-lagu khusus? Iya, ada lagu-lagu khusus. Ada lagu-lagu khusus. Kemudian kalau biasanya tarian Mbata ini, kalau yang berperan, kalau pria yang diikutsertakan untuk Mbata tersebut, giliran pria, maka ini tarian hanya untuk ini saja, hanya untuk lagu sama diiringi dengan gendang. Tetapi kalau untuk wanita diiringi dengan gendang atau gong, tetapi itu bukan Mbata lagi namanya Bu. Itu namanya sai. Tapi sai ini masih dalam kategori Mbata. Cuma dia punya gerakannya beda. Gerakan perempuan itu namanya sai. Tapi semua topiknya tetap ke Mbata. Oke. Dan ini apakah tarian tersebut masih dilestarikan sampai saat ini? Apakah anak-anak muda tahu? Ya, kalau sejauh ini anak-anak muda menurut saya, menurut kata saya, mereka tidak tahu. Karena mungkin yang pertama belum ada pegiat budaya yang berani mengedukasikan kepada generasi penerus. Paling generasi yang bisa tahu tarian Mbata ini hanya generasi-generasi keturunan dari para arwah leluhur yang mendahului sudah memegang peran penting di dalam sebuah kampung. Ya. Baik. Dan untuk mempertahankan budaya Mbata ini, apa masukan atau harapan mungkin dari Kak Hans sendiri untuk anak-anak muda ya, terkhusus di Manggarai Raya? Ya, kalau menurut saya, harapan saya, jadi kita jangan ke generasi muda dulu. Harapan untuk kita yang sudah mengenal budaya, apalagi Mbata ini, harapan saya marilah kita bersama-sama sebagai pegiat budaya, kemudian kita juga harus wariskan tarian Mbata ini ke generasi penerus, ke anak-anak, sehingga dengan sendirinya nanti anak-anak muda juga bisa dengan semangat untuk melatih dan juga punya keberanian mental yang kuat untuk bisa mengenal Mbata itu seperti apa. Iya.
Dan sejauh ini menurut Anda adakah Pemkab setempat mungkin di Manggarai Barat sendiri mengadakan perlombaan-perlombaan terkait dengan tarian ini? Kalau untuk di Manggarai, terlebih khusus di Manggarai ini belum ada. Belum ada. Paling yang sering diadakan itu caci, karena caci ini merupakan sebuah bisa dipertunjukkan di mana saja dan kapan saja. Kalau Batak ini tidak bisa karena seperti yang saya bilang lebih awal, yang saya bicarakan lebih awal, karena tarian Batak ini adalah tarian yang sakral, tidak bisa dilaksanakan dipertunjukkan di mana saja. Ini tuh ada momen-momen tertentu seperti syukuran panen, kemudian lebih ke syukuran rumah adat Manggarai. Oke. Baik Kak Hans, kita break sejenak ya, menikmati satu lagu untuk kita siang hari ini ya di Bincang Budaya. Kak Hans tetap stay ya bersama Pro 1 RRI ND. Siap. Baik pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, kita masih di Bincang Budaya. Siang hari ini tentunya masih bersama Pegiat Budaya Yohanes Mancur. Yohanes Mancur masihkah bersama Pro 1 ya? Ya. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas. Oh sangat jelas ya Kak Hans. Karena di sini lagi hujan. Oh lagi hujan ya. Lagi hujan. Baik. Tidak apa-apa ya, tapi suaranya jelas kok Kak Hans di udara. Oke. Ini Kak Hans di akhir kebersamaan kita di Bincang Budaya siang hari ini ya, terkait dengan mengenal budaya Batak, rasa syukur lewat alunan musik tradisional. Sebenarnya apa pesan atau makna dari Batak ini? Ya, baik. Jadi tarian Batak ini pesan dan makna ini kan tarian untuk syukuran rumah adat. Tapi kalau pesan dan makna dari tarian Batak ini bahwa mengingatkan kepada kita semua apa yang menjadi keberhasilan, apa yang menjadi kesuksesan kita dari karya, dari aktivitas kita sebelumnya. Jangan pernah lupa bersyukur kepada Sang Pencipta. Itu pesannya. Ya, maknanya demikian, sehingga kembali lagi seperti apa yang saya bilang lebih awal, bahwa Batak ini adalah Batak tarian yang sakral, dan ini kita sering adakan itu maknanya untuk jangan pernah lupa bersyukur dengan apa yang kita punya dan mengajarkan kepada kita, jadilah kita selayaknya seperti padi. Kalau semakin berisi harus pandai merinduk. Baik. Ya, Kak Hans, untuk tetap melestarikan budaya Batak ini, bagaimana menurut Anda sebagai pegiat budaya untuk mempertahankan budaya Batak ini ke generasi-generasi muda? Kalau menurut saya, untuk mewariskan tarian Batak ini, yang pertama mungkin kita ke pemerintah dulu. Pemerintah harus menyiapkan ruang, kemudian fasilitas supaya kita sebagai pegiat budaya bisa bekerja di sana. Dan pemerintah juga harus menggerakkan generasi-generasi muda, atau pemerintah juga bisa menggerakkan setiap sekolah supaya anak-anak siswa-siswi yang di sekolah itu lebih bisa sering mengambil bagian atau ikut serta dalam aktivitas sangkar, karena adat ini adanya ada pada sangkar, dan juga pemerintah juga harus punya ruang supaya sangkar-sangkar
yang didirikan oleh masyarakat itu harus diberi legalitas yang jelas supaya kita juga bisa bekerja dengan maksimal. Iya. Kira-kira seperti itu ya harapannya. Ya. Baik. Harapannya untuk pemerintah. Baik, ya terima kasih Kak Hans atas waktunya siang hari ini bersama Pro 1 RRI ND di Bincang Budaya ya. Salam sukses selalu. Kita akan jumpa kita akan jumpa lagi di lain kesempatannya dengan topik-topik menarik lainnya. Oke, siap ya. Oke.